Selamat sore, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview bab 6 dari buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi secara atau kelompok dalam manusia yang berbeda-beda secara vertikal. Bahkan pada zaman kuno, filsufos Aristoteles mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengah. Pada masyarakat-masyarakat yang kecil serta bersahaja, biasanya perbedaan-perbedaan kedudukan dan peranan bersifat minim karena warganya sedikit dan orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya pun tidak banyak macam-macam maupun jumlahnya. Lapisan tersebut tidak hanya dijumpai dalam masyarakat manusia, tetapi juga pada masyarakat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun oleh pengajar dan tujuan bersama. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, terdapat beberapa pokok-pokok. Nah, di sini pokok-pokoknya adalah yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dianalisis sebagai beberapa diantaranya. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, sistem pertanggangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat, kriteria sistem pertanggangan dapat berdasarkan kualitas pribadi atau keanggotaan dan kelompok tertentu, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku, hidup, cara berpakaian, perumahan anggota pada suatu organisasi, mudah sukanya bertukar kedudukan, dan solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem masyarakat. Nah, di dalam kedudukan kelompok sosial tersebut ada beberapa pola. Pola-polanya yang pertama, pola-pola interaksi, yaitu struktur klik, keanggotaan organisasi, pernikahan, dan sebagainya. Yang kedua, kesamaan atau ketidaksamaan, sistem kepercayaan dan nilai-nilai, kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai organ kolektif. Seperti yang telah diuraikan di atas tadi, yaitu beberapa objek, ada pula sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengajar suatu tujuan bersama. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup, closed social stratification, dan dapat pula terbuka, open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu di atas atau ke bawah. Nah, di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecepatan sendiri, dengan kecakapan sendiri, untuk naik lapisan. Atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan atas ke lapisan yang paling bawah atau lapisan yang dasar. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar lagi kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Nah, di masyarakat sendiri ada memiliki beberapa kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Nah,
Sedangkan kedudukan mereka itu diketahui entah diakui oleh masyarakat umum ataupun tidak. Menurut Kurt B. Meyer, dia berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomi saja. Sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Nah, selanjutnya daripada yang tadi, dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional. Nah, beberapa kriteria tradisional itu sebagai berikut. Yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas batas yang tegas. Yang kelima, antagonisme tertentu. Dan yang paling terakhir adalah sehubungan dengan kriteria tersebut yang tadi di atas, kelas menyediakan kesempatan atau fasilitas-fasilitas hidup tertentu. Sosiologi menamakannya life change. Jadi, kesempatan atau fasilitas-fasilitas hidup tertentu menurut sosiologi menamakannya life change. Sehubungan dengan kriteria di atas tadi yang telah saya sebutkan, memberikan fasilitas-fasilitas hidup tertentu untuk anggotanya. Misalnya keselamatan atas hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi, dan sebagainya. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan atau material. Nah, di sini artinya barang siapa yang memiliki kekayaan yang paling banyak dari lapisan atas, misalnya dilihat pada bentuk rumah, mobil pribadi, dan sebagainya. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Nah, di ukuran kekuasaan tersendiri, yaitu barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang tersebar melewati lapisan atas. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Nah, ukuran kehormatan itu tersebut mungkin terlepas dari kekayaan atau kekuasaan. Dan yang paling terakhir adalah ukuran ilmu pengetahuan. Di sini ilmu pengetahuan sebagai ukuran yang dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan itu sendiri. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Nah, di masyarakat sendiri memiliki beberapa unsur-unsur. Nah, unsur yang pertama adalah kedudukan atau status. Yang kedua, peranan. Yang ketiga adalah lapisan yang disengaja atau disusun. Nah, lapisan yang disengaja atau disusun dalam masyarakat, menurut Chester E. Bernard secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun. Lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi formal untuk mengajar suatu tujuan tertentu. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antar individu dan kelompok itu, dan hubungan antar individu dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, di gerak sosial tersendiri memiliki tujuan. Nah, tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak-gerak sosial terutama untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal kelanggengan dan keluasan struktur sosial untuk masyarakat tertentu. Ada beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan tersebut dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial secara vertikal dilakukan dengan bebas. Yang ketiga, gerak sosial vertikal umumnya berlaku bagi semua masyarakat. Keempat, gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. Materi terakhir dalam bab ini adalah perlunya sistem lapisan masyarakat.
Mau tidak mau, ada sistem lapisan masyarakat. Oleh karena itu, gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Tak banyak individu-individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian, bahkan mungkin hanya golongan kecil dari masyarakat itu sendiri. Demikian dari video kali ini dari saya. Sekian dan terima kasih.